Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi kitabihi wa syarafana bi khitabihi wa adabana bi adabihi wa ja'alana min ansarihi wa akhzabihi. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi tahirin wa ba'du. Sa'adatul insani fi ma'rifatid diyan wa ta'atir rahman bi fi'li ma amara bihi fi sirri wal i'lan wa tarki ma naha anhu minal kufri wal fusuqi wal isyan mimma yata'allaqu bil qulubi wal abdan. Al-isnadu minad dini laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah abwaba kulli khairin kama fatahta ala anbiyaika wa awliyaika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa Islam, iman dan ihsan, juga kesehatan yang luar biasa, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kitab tafsir surat Yasin. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya atal akhirah. Sampai pundi tadi? Wa ayatillahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wa ayatun dan suatu tanda atau ayatun dan tanda kebesaran Allah lahum kepada orang-orang kafir.
Al-lailu adanya malam. Naslahu kami tinggalkan. Minhu darinya. An-naharo siang. Fa'idha maka setelah itu hum mudlimun. Fa'idha maka setelah itu hum mereka mudlimuna berada dalam kegelapan. Ayat dulu, maksudnya ya dulu menunjukkan ala kudratina, ala atas kudratina kekuasaan kami. Wa wahdaniyatina dan keesaan kami. Ana bahwa kami nanzihu menghilangkan al-yauma siang minal laili dari malam. Fahum mereka manusia takhiluna masuk atau berada fil zulmati dalam kegelapan. Wa maknahu dan artinya nadhabu kami hilangkan binahari siang wa naji'u dan kami datangkan billaili malam wa dzalika dan yang demikian atau menjelaskan wadhalika dan menjelaskan annal asla bahwa makna asalnya ya zulmatu yaitu al-zulmatu kegelapan wan naharu
Dakhilun menggantikan, alaiha malam, Fa'idha gharabatis syamsu, fa'idha ketika gharabati terbenam apa syamsu matahari, sulikho maka digantikan apa naharu siang, minal laili dengan malam, fatadharu maka jelaslah apa al-zulmatu kegelapan, fa'ulima dapat diketahui min hadza dari penjelasan ini annal laila bahwa malam aslun merupakan asal, wan naharu dan siang far'un adalah cabang. Far'un adalah cabang. Kalau jelasnya ini melanjutkan kisahnya orang-orang di Antioquia. Allah itu kan maha kuasa. Orang-orang Yunani menyebutkan Tuhan kan yang maha kuasa. Tuhan sendiri mengatakan semua yang terjadi di muka bumi ini atas kekuasaan Tuhan. Ya, belum ada kata-kata Allah pada waktu itu, masih kekuasaan Tuhan. Kalau semuanya ini atas kekuasaan Tuhan, kita menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Lalu bagaimana ketika manusia melakukan amal perbuatan? Manusia diberi pahala. Kalau meninggalkan amal perbuatan, manusia disiksa. Lalu apa gunanya ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa? Toh semuanya ini adalah atas kehendak Tuhan. Ini yang dipertanyakan oleh orang-orang di Antioquia sampai masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena Tuhan maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu, berarti Tuhan tahu dong kalau kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Kalau sudah tahu kita akan masuk neraka, kan percuma kita ibadah ngoyo-ngoyo. Oke, ini orang Antioquia. Tuh lek wong Dumbogo. Nampo wiritan ngoyo-ngoyo toh tetap cimlarat. Kenapa? Orang-orang Antioquia itu mengatakan begini, kita ini ibarat badan kita diikat kuat dan diberi beban batu yang sangat berat, terus kita dilempar ke laut yang sangat dalam, tapi kita diperintahkan untuk berdoa supaya selamat. Paham betul? Ya percuma, wis ditaleni, dikasih beban berat,
terus dimasukkan ke lautan yang sangat dalam, terus kita diperintahkan kamu harus berdoa supaya selamat. Kan ya tidak mungkin. Mana katanya Tuhan yang Maha Kuasa, tapi ternyata kita berbuat sendiri, katanya perbuatan Tuhan. Saya betul mengikuti arahnya pemikiran orang-orang Antiokhia. Jadi kan sholat, makanya ketika sholat itu dipertanyakan apa fungsinya sholat, apa fungsinya kenabian. Karena akal kita ini sudah cukup untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kita nggak butuh dengan nabi. Nah, itu kata orang-orang Antiokhia di zaman Yunani. Nah, satu hal ini jenengan bisa nggak memahami? Jangan sampai kepleset. Mungkin itu sering terjadi di hati kecilnya panjenengan, tapi nggak berani mengungkapkan. Ini apa yang diungkapkan oleh orang Antiokhia itu belak-belakan, belak-belakan orang Antiokhia. Apa manfaatnya puasa? Puasa bikin lapar aja, suruh ibadah puasa orang Antiokhia. Dulu ketika pertama diperkenalkan ibadah haji, katanya nggak boleh menyembah berhala. Nyatanya orang tawaf sambil nangis-nangis memeluk batu. Kita suruh mengelilingi batu yang berbentuk kubus kotak sampai 7 kali, terus lari-lari antara Safa dan Marwah. Itu dulu pertama diperkenalkan ibadah haji, ya ditertawakan oleh orang-orang Antiokhia. Orang Antiokhia mengatakan ibadah haji sebenarnya bukan ibadah wajib, itu hanya nampak tilas saja. Sing haji kira-kira nampak tilas apa ibadah loh. Saya ketika ibadah haji ya mikir, ya bener juga jadi orang Antiokhia. Gitu, lempar jumroh ya setannya wis gak ono. Setan yang dilempar Nabi Ibrahim itu sudah raja setan namanya iblis yang dilempar Nabi Ibrahim ya sudah tidak ada di situ. Maka akhirnya didefinisikan oleh mereka bahwa ibadah haji adalah sebenarnya ibadah hanya nampak tilas. Umroh itu juga nampak tilas. Nah, akhirnya sing takut mengenal Islam mikir-mikir, iya ya bener-bener juga ya. Nah, kok umroh buat duit. Terus akhirnya gimana Gus dalam Lagi itu yang terjadi di Antiokhia sampai ke Khalifah Umar bin Khattab. Orang galau di dalam hatinya karena pemikiran mereka adalah logis. Lari-lari Safa Marwah, wong Ismail wis gak ono. Gitu. Kamu hanya memperingati, meneladani Ismail ketika nangis, ya. Butuh minuman, butuh air, ibunya lari Safa Marwah. Nah, ternyata Safa Marwah ya cuman sini perbatasan Bancangan, kalau ke barat ya sini sampai balai desa itu kan gak jauh. Dan sekarang sudah nggak panas seperti zaman Nabi Ibrahim, kanan kirinya dari bawah itu disembur AC, dari atas AC, kanan kiri AC, lari 7 kali ya gak keringetan, mak munggos tok. Nah, ini yang menjadikan polemik pemikiran sejak zaman Antiokhia sampai ke Khalifah Umar bin Khattab. Umat Islam dihadapkan dengan permasalahan yang luar biasa. Ketika sholat ditanya, kenapa sholat 5 waktu? Bahkan orang Islam juga ditanya, Islam ini agama yang totaliter, ya, mulai toharoh sampai di atas ranjang itu diatur, tidak ada kebebasan sama sekali. Itu namanya totaliter. Kalau orang barat menyebutnya totaliter. Sampai nguyuh ya diatur, mangan diatur, sembarang diatur. Nah, lalu bagaimana Tuhan itu menentukan atas kekuasaannya, sedangkan manusia diberi akal untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk.
Terus Islam menyodorkan konsep qadha dan qadar. Kenal betul qadha sama qadar? Itu juga masih dipertanyakan lagi oleh orang Antioquia. Semuanya kan Allah sudah maha tahu. Semua perbuatan kita katanya perbuatan Tuhan. Berarti kalau kita berdosa pun juga itu atas nama Tuhan. Kalau maksiat pun berarti itu atas nama Tuhan. Lalu kenapa ketika kita berdosa dimasukkan neraka? Yang menyebabkan kita dosa adalah atas kekuasaan Tuhan. Pun, berikut kira-kira paham tentang kalian pola pikir yang di Antioquia. Pertanyaannya orang Antioquia begini: Al-Quran itu diciptakan atau bukan? Al-Quran itu diciptakan atau tidak? Al-Quran itu qadim atau hadis? Ini juga kan berlanjut sampai zaman Imam Syafi'i, gitu? Jadi berlanjut sampai zaman Imam Syafi'i. Ini jangan dengarkan ini. Quran itu qadim atau hadis? Kalau qadim itu berarti berasal dari sana. Ya kalau hadis barang baru. Nah, Quran ini termasuk kalamullah atau bukan? Ini dipertanyakan oleh orang Antioquia. Bahwa di Al-Quran pun menyebutkan bahwa Nabi Isa adalah kalamullah. Nabi Isa itu kalamullah. Jika demikian, Al-Quran itu diciptakan, berarti barang baru, tidak qadim, bukan berasal dari Allah. Jika Al-Quran itu qadim, jika Al-Quran itu bersifat qadim, berarti Isa juga qadim. Maka tidak salah orang Nasrani mengatakan Isa adalah Tuhan. Paham betul kira-kira? Oke. Jadi kalau memang Quran qadim, berarti Nabi Isa adalah qadim. Berarti tidak salah orang Nasrani kalau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Isa adalah Tuhan, karena sama-sama qadim. Kalau Quran itu adalah hadis, bahwa Quran adalah kalamullah dan itu bersifat hadis, baru, sesuatu yang baru, berarti sebelum ini Tuhan tidak bisa berkata-kata. Berarti Tuhan itu bisu, gak bisa ngomong. Berarti benar tuduhannya orang kafir Quraisy Makkah bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad, bukan ciptaan Allah. Kalau memang Quran itu adalah hadis, berarti sebelumnya Tuhan itu tidak punya kata-kata dan tidak bisa bicara. Ini polemik sampai perang, sampai didatangi Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika mendengar Islam datang, dipertanyakan lagi seperti itu. Dan ditanya, Pak, Quran itu qadim atau hadis? Nanti jawab qadim, berarti kok Nabi Isa pangeran. Dan jawab hadis, berarti Gusti Allah sadurunge gak iso ngomong. Ini dipertanyakan, datangnya Islam itu dipertanyakan dengan peradaban yang ada di Yunani. Dari dua hal ini jenengan bisa memahami betul yang dimaksud oleh Allah. Menghadapi pemikiran orang Yunani yang sudah maju, Al-Quran saja masih ditentang. Wong Jawa itu pokoknya sing nyampekno wong yang meyakinkan, pakai udeng-udeng, terus
terus bajunya wangi, oh yakin orang Jawa. Oh, Antokia tidak. Antokia orang yang berani menyampaikan sesuatu diuji dulu di depan umum. Gak gampang tadi kiai ulama di Antokia. Ada nang badas pakai apal tahlil jadi kiai. Oke. Dijenengan pokoknya apal tahlil iso ngedusi mayit jenazah tadi gitu. Pokoknya nang merasik. Di Antokia itu nggak seperti di kita. Orang berani tampil di muka umum itu langsung diuji sama masyarakatnya tentang kehebatannya. Maka kalau nggak kelasnya Nabi dibawa ke sana pasti kalah. Makanya kaum Hawariyin itu murid-muridnya Nabi Isa pun masih kalah. Sampai datang sendirilah Nabi Isa ke Antokia. Kalau di sini paling ya, kalau tampil di depan masyarakat ya paling cuma digunjing tok. Sejo ngaji nang kono kan sanate, paling cuma gitu aja. Tapi kalau di Antokia langsung dibawa ke satu, kalau di sana kan namanya stadium, ya, stadium, tempat yang besar. Nah, karena mereka punya peradaban itu punya tempat yang besar, ya, stadium itu namanya. Nah, di situ ruang tertutup, di tengah-tengahnya itu terbuka sampai ke atas. Nah, orang yang seperti itu disuruh di depan memaparkan pemikiran-pemikirannya dan diuji banyak orang. Kalau betul-betul pandai dan itu Nabi, pasti bisa mengalahkan ribuan orang. Jangan berani nggak diuji oleh orang sekampung. Pemikiran itu sampai sekarang Mas. Pemikiran sampai sekarang, bahkan pemikiran itu sekarang menjadi metodologi pemikiran di perguruan tinggi. Dan di zaman modern seperti ini pemikiran-pemikiran seperti itu kan sangat bertentangan dengan kita juga. Terus gimana kelanjutannya? Oke, jadi saya ceritakan dua hal dulu sebelum melanjutkan Allah pada kalimat wal qamara qadarna manazilah hatta kalau junal qadim itu. Ini masih mengisahkan orang Antokia sampai di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalau sekarang paling perdebatannya cuma wudu gak sah, kurang sempurna sholatnya. Sekarang ribut dikit-dikit, riba, haram, itu gak masuk ke kategori perdebatan, itu gak masuk, ilmu kecil itu. Ilmu kecil. Ini ilmu yang membedah kebenaran Tuhan. Pangeran itu ono tenan gak sih? Gitu. Ini dari zaman Nabi ke Nabi itu seperti itu. Orang Yunani itu berpikirnya itu berdasarkan premis yang logis, premis logis, pasti dan baku, fakta. Jadi kalau ngomong itu fakta, baku, lek abang ya abang tenanan, ireng ya ireng tenanan. Kalau jenengan ngomong kan, yo kadang abang kan ngomongnya ireng. Ketika ada fakta kejadian, jenengan melihat sesuatu, disuruh jadi saksi kan nggak berani. Sebagai contoh, karena logika jenengan nggak main. Oleh nang pengadilan aku jadi saksi akhirnya jadi tersangka. Nah, kan mikirnya gitu. Pikiran yang terburuk, kok jadi saksi oleh bayaran piro. Ini orang Jawa ini mikirnya terburuknya begitu. Nah, sehingga kalau orang Islam, penganut agama Islam ini berpikirnya berdasarkan teks suci Al-Quran dan hadis. Itu yang masih dipertanyakan lagi oleh orang Antokia, kebenarannya teks-teks suci itu. Sampai dipertanyakan, dulu Quran itu kan nggak dibukukan. Dibukukan kan setelah Nabi
wafat. Hadis juga tak dibukukannya setelah Nabi wafat. Banyak sahabat yang menulis tentang hadis, tapi tidak semuanya menulis. Terus ketika jenengan ditanya keasliannya Al-Quran itu gimana menjawabnya? Kalau ditanya orang Antioquia, kamu hanya yakin begitu saja teks itu asli dari Tuhan? Tulisannya itu berganti berkali-kali. Zaman Nabi itu nggak ada harokatnya seperti ini, nggak ada, mau titik-titik dong. Sekarang akhirnya oleh Sayyidina Utsman bin Affan, makanya Rasam Utsmani itu bagaimana supaya Al-Quran bisa dibaca oleh umat manusia, maka diciptakanlah huruf-hurufnya seperti yang dengan kenal ini, terus diberi harokat untuk a, i, u, e, o-nya. Nah, itu dulu juga belum ditemukan ilmu nahwu, juga belum ditemukan yang namanya tajwid. Makanya ketika belum ditemukan namanya tajwid, orang ngaji harus sanadnya betul-betul mengikuti ucapan gurunya. Makanya sampai muncul qiraah sab'ah. Pun kinten-kinten dua hal tadi bisa paham betul? Itu yang dipertanyakan oleh orang-orang Antioquia. Jadi kan sering nggak merasakan begini di hati? Ya Allah Gusti nyambut gaya mono yang ini kok pancen kayak gini. Itu pikiran orang Antioquia awalnya. Jadi kan kalau begitu mikirnya, berarti jangan-jangan gennya jenengan ke Antioquia sebagian. Iya. Gusti Allah enak kok gak lulu. Akhirnya kan begini, wiritan suwi sampai bokongnya panas. Jadi Gus Wid itu lek maca sholawat diparingi rezekine gampang, penak. Tapi aku maca sholawat bengi kok pancet ini sampai bokongku ngecap, sikilku sampai ngapal, gitu. Kok pancet ae, sing gak ngaji kok tambah sugih. Pernah berpikir seperti itu enggak? Apa sering? Sering, Gus. Berarti separuh gennya jenengan orang Antioquia. Itu berawal dari seperti itu. Akhirnya ditanya langsung, wis alih ngono gak percaya karo ajarane Nabi. Aku kon sholat, kon wiritan, kon zikir yo pancet ae. Gitu, gak ada perubahan dalam kehidupan saya. Ini orang Antioquia. Awal berpikirnya begitu. Manut kiai ulama pancet padha ae. Makanya konsep kenabian pun ditolak, apalagi ulama, nggak dihargai, nggak dihargai. Contohnya ketika jenengan ke Mesir, ulama seperti Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, penulis tafsir Jalalain itu, kalau di sini kan sangat dihormati, di sana enggak, makamnya sama dengan makamnya bapak saya itu. Sana yang dihormati hanya duriannya Nabi, ulama ya biasa. Kalau sing dicium tangan nggak ada. Nah, seperti itu. Termasuk kufur kelas berat, Gus. Oh, belum sampai kufur. Ini masih mempertanyakan kebenarannya. Apa? Enggak. Makanya orang Antioquia mengatakan percuma dikirim Nabi dan Rasul, karena Tuhan sendiri sudah memberikan akal di kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Toh kenyataannya sejak zaman Nabi Adam sampai nabi-nabi berikutnya yang diajarkan tidak sama. Orang Antioquia begitu. Nabi A ke nabi berikutnya ini ajarannya berbeda, padahal Tuhannya sama. Yang dianut mayoritas orang Islam seperti kita, ini jalan ini menuju pada perkembangan dan pembangunan metode Bayani. Ngerti metode Bayani?
yaitu pendekatan dengan cara menganalisis teks. Pokoknya lek Quran wis dawuh ini wis dipastikan benar. Dan memang betul sekarang banyak orang mengatakan ketika ada terjadi seperti ini, katakanlah ketika terjadi bencana alam seperti ini, mereka mengatakan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kira-kira benar nggak mengatakan seperti itu? Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ya metode seperti itu nggak boleh. Akhirnya kan apa? Kalau ada keliru pemikiran kita, berarti yang disalahkan adalah teks sucinya. Orang sekarang nggak pernah mempelajari ilmu agama, tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kalau ada apa-apa langsung munculkan ayatnya, Tuhan sudah menyebutkan ini, padahal konteksnya bukan itu. Makanya teks-teks suci itu dipertanyakan oleh orang-orang Antiokhia sejak zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, orang-orang Antiokhia itu bila diberi teks kitab, itu diteliti dulu keasliannya. Makanya jenengan kalau beli kitab apapun dari toko, pokoknya sing dodolan pondok gede terkenal, percaya wae pokoke teks iki gak kira palsu. Kalau orang Antiokhia nggak mau, diteliti dulu tulisan siapa penulisnya, ininya siapa diteliti sampai betul-betul teks itu asli. Oh, kalau di Indonesia itu jual buku ditulis deskripsinya buku harga sekian sama dengan aslinya, artinya kan palsu. Buku bajakan, cek laku. Kalau di Indonesia buku bajakan itu masih laku, dijual di toko online itu masih laku. Fotokopian masih laris di Indonesia. Nah, kemudian Al-Quran itu memberikan metode yang berikutnya, namanya burhani. Yang tadinya bayani, seperti jenengan itu pokoknya disudori teks, iki Al-Quran wis percaya, iki hadis Bukhari, Muslim wis percaya. Kalau orang Antiokhia diteliti dulu sapa sing meriwayatkan ini. Ternyata kan memang betul kenyataannya. Contohnya tafsir Jalalain. Ya saya pernah beli di Makkah dan Madinah itu, ternyata banyaklah tafsir Jalalain itu dipalsukan orang. Quran kan juga banyak dipalsukan orang, dikurangi satu huruf dipalsukan orang. Jenengan wis pokoke cetakane apik, ini yakin bahwa Quran itu asli. Ada manfaatnya kekritisan orang Antiokhia itu juga kepada kita. Kita kan juga harus kritis ketika menerima apapun. Ini terakhir dari kisahnya orang Antiokhia di tafsir surat Yasin. Dengan ngaji ini saya berharap jenengan ya jangan sampai di hati ini terbersit seperti orang Antiokhia. Nah, ini sulit. Memang sulit. Saya juga mengatakan sulit. Pinternya boleh sih, tapi akhirnya bertentangan juga. Takwanya sih gak enak, pinternya boleh tapi takwa. Akhirnya di zaman Imam Ibnu Hambal, Imam Hambali madhab fikih Hambali, itu terjadi betul umat Islam itu tidak belajar agama Islam, tapi belajar filsafat Yunani. Maka di saat itu filsafat dan ilmu-ilmu yang berasal dari Antiokhia itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Ketika orang hanya belajar filsafat, tidak belajar agama, yang terjadi adalah orang itu tidak lagi tawadhu kepada nabinya, terus tidak lagi menghormati ajaran-ajaran agamanya. Ini yang terjadi. Tapi alhamdulillah di masa Imam Hambali itu
semua ulama sepakat bahwa apa yang diajarkan yang bersumber dari Yunani ya, itu tidak boleh dipelajari sembarang orang kalau ilmunya belum mapan. Makanya orang-orang di sini contohnya NU itu kalau mengajarkan akidah kan duluan, supaya nanti ketika anak-anak ini mengenal ilmu pengetahuan di luar, dia tidak gampang goyah. Agama tidak masuk, filsafatnya masuk. Seperti yang terjadi di sekolah umum, nggak pernah kenal agama, akhirnya filsafat lebih kuat, akhirnya ya nggak mau sholat, nggak mau ini, akhirnya menentang. Seperti tahlilan itu nggak penting, kirim donga itu nggak sampai ke sana, ya kan? Jenengan kirim donga 1 hari sampai 7 hari, kalau ditanya orang Antokia, buktinya mana kalau doa sampai? Ini gak balik. Nah, akhirnya kan jawabannya klasik dari tahun ke tahun itu sampai sekarang. Ya bukti ini gak masih balik tuh. Mungkin. Makanya orang-orang itu akhirnya berpikirnya seperti itu. Dan kita dihadapkan seperti itu setelah perang Diponegoro. Kita dihadapkan antara umat Islam dengan pemikiran Antokia itu setelah perang Diponegoro. Apa yang terjadi setelah perang Diponegoro? Tahun berapa perang Diponegoro? Sejarah kalih 100 sih, oleh 30. Terus di katrol guru di sana aktif, tapi ada bodoh tadi 70. Tadi di katrol tetap 1825 sampai 1830 ya. Belanda perang dengan Diponegoro itu sudah kalah, sebenarnya sudah kalah, entek-entekan. Akhirnya Belanda itu belajar sejarah dari masa lalu, bagaimana mengalahkan umat Islam ya, dari masa lalunya. Belanda mengundang kaum orientalis, di dalamnya ada namanya Snughulgroenje. Tasih Snughulgroenje. Okay. Snughulgroenje itu orang Yahudi yang hafal Al-Quran 30 juz bolak-balik, halaman berapa, baris pertama bunyinya apa, yang tengah bunyinya apa, yang paling bawah bunyinya apa, dibolak-balik apa. Hafal hadis Bukhari Muslim dan yang lain-lain sampai diuji ulama di Nusantara di zamannya, ya memang lolos. Okay. Itu sejarah Snughulgroenje, namanya orang orientalis, tapi pikirannya Antokia. Belanda tanya kepada Snughulgroenje dan kawan-kawan, bagaimana saya menghadapi kaum tradisionalis. Santri di zaman itu, wong sarungan itu namanya tradisionalis. Gubernur Hindia Belanda di Indonesia bertanya, gimana saya menghadapi ini? Gampang sebenarnya. Kelemahannya orang Islam itu dari tahun ke tahun, dari pertama Nabi Muhammad sampai sekarang itu sama. Mereka jangan kamu kekang, karena selama ini kamu tidak boleh penduduk pribumi itu sekolah di sekolahnya Belanda, kecuali orang-orang ningrat dan pejabatnya Belanda. Anak bupati yang belum mulai sekolah. Sekarang bukalah pintu selebar-lebarnya, penduduk pribumi itu biar sekolah, dan kasih kesempatan sekolah di sekolahanmu. Oke. Makanya SD-nya jadi SR zaman dulu. Akhirnya ditawari begitu, yang gabung pertama adalah Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Al-Wasliyah, terus Muhammadiyah gabung. Sekolahnya odolek sarungan kongkon gawe jas, ya celono didaseni. Nah, belum anak menung solek jasan, celonoan dasian kan tambahkan. Dikasih pelajaran semuanya sumbernya dari model filsafat Antokia. Gitu.
Akhirnya mereka tidak dijuluki ulama lagi. Setelah lulus sekolah di mereka dikasih nama, dijuluki, gelarnya adalah intelektual. Oke. Paham apa intelektual? Terus mereka diberikan pelajaran begini-begini tentang khurafat. Nah, akhirnya yang sudah lulus dan diwisuda menjadi intelektual tidak lagi menyandang gelar ulama. Terus nyindir-nyindir kaum santri. Opo tahlilan bid'ah, opo yasinan bid'ah, tidak diajarkan di zaman Nabi. Mana buktinya, dalilnya? Gak ada. Akhirnya kaum santri kupingnya panas, kumpullah di Surabaya, ya, di Pandegani Mbah Hasyim. Akhirnya mendirikanlah namanya NU. Oke, paham? Pendidikan namanya NU. Terus pada waktu itu berfatwa, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Sopo-sopo wongi sing nyerupai satu kaum berarti dia juga sama dengan kaum itu. Makanya santri kan gawe jas, tetap gawe sarung, gawe baju, sandaran teklek, terus bakiaan. Berkembang sampailah itu berdirinya NU. Karena kupingnya panas, di pondok-pondok Indonesia kupingnya panas, mereka dihantam terus oleh orang-orang yang ikut pendidikan Belanda. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Belanda pulang itu loh, NU Muhammadiyah pancet itu karane podo karo yang diciptakan oleh namanya Snuh Hulhunya. Kita kan sudah tahu, contohnya bacaan sholat itu banyak versi di hadis, ya. Namanya takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, jenengan kan begitu. Kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ida bainal masyriq wal maghrib. Kalau nggak seperti ini, nggak sah. Kan begitu, itu diciptakan seperti itu sampai detik ini. Padahal yang ngaji di Bukhari Muslim ya bodoh, semua pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi sampai hari ini tetap aja itu terjadi. Tukaran yang diciptakan Belanda sampai detik ini nggak pernah rukun, nggak pernah sadar, ya. Akhirnya terjadi pula di Timur Tengah ketika Sayyid Hussein memimpin Makkah dan Madinah, muncullah orang namanya Jeffrey Hamper. Akhirnya Jeffrey Hamper itu mendekati Suud, karena pada waktu itu adalah gubernur Arab dari bawahnya Ottoman. Kalau kamu mau saya bantu, nanti bikin kerajaan Arab menjadi kekuasaannya Bani Suud, sehingga menjadi Arab Saudi. Tapi Islamnya harus begini. Nah, Islamnya sanadnya ke Jeffrey Hamper, bukan ke Nabi Muhammad. Sampai hari ini akhirnya senengannya ngafir-ngafir ke wong. Nah, itu memang pola-pola pikir seperti di Antokia. Itu di zaman Belanda kita mengalami seperti itu setelah perang Diponegoro. Makanya mereka tidak mau disebut ulama, tapi maunya disebut intelektual. Tapi yang lulusan pondok akhirnya tetap menjadi ulama. Sing lulusan pondok akhirnya dijegal karo para intelektual. Lek kan duwe ijazah formal, kaisa nyalono lurah, kaisa nyalono presiden, kaisa nyalono kami tuwa, gitu. Iku dijegal. Kudu sekolah kaya londo, ijazah kudu formal. Ma'arif gak kanggo. Gitu. Padahal biyen mboten enten wonten, biyen di undang-undang dasar itu pokoknya jadi presiden itu bisa baca dan nulis. Sekolah gak penting, sepenting iso maca nulis, iso mimpin negara. Sekarang persyaratannya aneh-aneh. Karena apa ya? Pengaruh dari pendidikan Belanda, sehingga dibedakanlah orang santri gawe madrasah ibtidaiyah, lek pola fikir Antokia sekolah dasar umum. Okay. Lek santri pancet MTS, lek model Antokia ya SMP. Madrasah aliyah, lek Antokia berarti SMA dan seterusnya. Orang-orang Antokia mengatakan lapo,
lho sudah dadi pejabat. Idelalah sing dadi pejabat memang sing sekolah ilmune atau kia. Sing melok Kanjeng Nabi kabeh rebutan tadi kiai. Terus sebetulnya secara antara pendidikan itu bagi nopo niku pemerintah sendiri pun tahu nih secara seperti itu. Oke, sebenarnya tahu. Tapi kan itu akhirnya menjadi kebiasaan politik. Oke, akhirnya politik. Akhirnya dulunya adalah politiknya Belanda, sekarang menjadi politiknya bangsa Indonesia sendiri. Di kelas-kelas, di kotak-kotak, ya kan? Setelah di kotak-kotak, wis kadung Antokiyah supaya kelebon agama bagaimana memadukan antara pemikiran umum dengan pemikiran agama, maka orang mendirikan sekolah diniyah. Apa sekolahnya melok sing Antokiyah tapi sore sekolah diniyah, melok Kanjeng Nabi kan itu kan. Jadi itu juga terjadi sampai hari ini, nggak bisa hilang. Pokoknya ciri-cirinya pokoknya berkewangga terus ngeluh, ya Allah, cari Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu. Antuk kiai kumat. Beijing tosanya ditulis. Ini Ashabul Korea, penduduk Antokia Merase. Memang asa diawali. ini gimana, Gus? Kalau putus asa itu berarti sudah katakanlah melakukan ini kalau ada yang terus Antokianya muncul terus. Bener toh. Bener Gus. Maka Allah menjawab di zaman itu, karena banyak orang terpengaruh juga. Di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, orang Islam itu hampir 50%-nya sudah tidak mau mengamalkan ajaran agama Islam karena terpengaruh pemikiran-pemikiran filsafat yang berasal dari Yunani. Setelah diteliti ternyata buku-buku yang diterjemahkan dari pemikiran Yunani itu ternyata tidak murni Yunani. Ternyata buku itu disalin oleh orang-orang di luar Yunani berada di gereja-gereja ortodok. Ternyata pemikiran Yunani itu tidak murni Yunani, tapi pemikiran itu dari orang-orang yang berada di gereja ortodok. Ternyata pemikiran itu berasal dari gereja, bukan berasal dari Yunani. Sampailah muncul filosof-filosof Islam besar seperti Imam Ghazali. Itu menulis itu karena apa? Itu menjawab tantangan-tantangan orang yang pada abad ke-5 itu Islam sudah tidak lagi diminati oleh umat Islam. Seperti sekarang Islam kan gak diminati. Sekolah MI kan sepi. Tapi lalu sekolah SD, SDA tapi branding mereknya Islam rame. Tapi lek madrasah ibtidaiyah Al-Jamal sepi. Kauman murid malah tuku-tuku murid. Jujur saja, malah sekolah-sekolah itu sekarang beli murid sekolah murid sitok takin duit 100, sitok takin duit 200. Bayangkan ini bukan ngomong kosong, ini fakta. Tapi ketika sekolahnya dikemas Antokia, sampai inden bayar 1 juta mau. Dengan salaf-salaf ya gak mau orang. Mereka menganggap tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kisahnya Antokia ini seperti itu. Sekarang kan ya dulu MI, sekarang kan banyak luntur berubah jadi SD. Dulu RA, Robotul Atfal, sekarang jadi apa? TK. Tapi di tempatnya Pak Jalil tidak ada TK, adanya TM, Taman Kanak-kanak nggak ada, adanya Taman Nak-kanak di sana. Ini mulai luntur. Makanya ketika kita membuat sekolah diniyah, kalau sekolah umumnya itu jadwalnya penuh, diniyahnya pasti dikorbankan.
masalah dengan yang punya dunia itu. Ngaplo lewat sekolah umum ini penuh jadwalnya. Kok kan masih ngaji ya bul jaket balik terus dodo ya Allah, saya kira kalau mau ngaji. Karena jangan heran ini sudah dijelaskan Allah di surat Yasin tentang keberadaan cara berpikirnya orang Antioquia. Apa enggak kita dengan Antioquia? Cara kita ngaji aja begini ya. Kalau ngajinya orang Antioquia ada tempat duduknya, mejanya bagus, ASEAN, ditarik model Antioquia ratusan ribu nggak ngeluh. Tapi ditarik balik 100.000 dicurigai. Apa itu? Isu gede itu paling. Dodolannya gak patek laris bergone. Kamu dicurigai gitu ke Pak Jamal ya dicurigai. Tapi kalau mereka yang menganut madhabnya Antioquia, ratusan juta pun tetap dibayar, tidak pernah bertanya. Kenyataan betul. Jajal pondok pesantren Sahriyai 1 juta. Wah, kiai ini wis materialistis komersial gue. Tapi di sekolah umum uang muka 5 juta masih bakal payek dibela ini bayar 5 juta. Rela tidak pernah tanya. Sebenarnya yang tertanam dalam otaknya itu apa? Coba ngoyo seperti Oke, makanya saya kirim sampai jenengan paham dengan paham sendiri. Kenapa? Antioquia itu lebih disukai daripada teks-teks suci seperti Al-Quran. Dulu Injil ditolak, Taurat ditolak, sampai Quran juga ditolak, Yasin ditolak, sampai Allah menurunkan Yasin. Jenengan selama ini belajar Yasin kan mau gendongani wong mati, dongani wong mati, kerutinan, boyongan omah, keduk pondasi, gitu-gitu cok. Allah menurunkan tidak hanya seperti itu, makanya disebutkan sebagai hati atau jantungnya Al-Quran. Kenapa orang menggemari? Karena harta itu adalah bagian dari kehormatan. Jawabannya seperti itu. Bukan agama, bagian dari kehormatan. Tulis status nanti. Harta adalah bagian dari kehormatan, dalam kurung kola Guswit. Boleh gak videonya, gak ada harganya. Kiai atau pengajar di TPQ, dia PNS, kepala sekolah SMP, SMA, SMEA, SMK, dengan kepala TPQ bakul peyek karo bakul PT terhormat mana? terhormat bakul tempe. Karena di otak manusia pada dasarnya menganggap harta itu adalah bagian dari kehormatan dirinya. Pun paham? Jenengan itu merasa sedih nggak kalau tidak bisa ngimbangi tonggone? Jelas sedih. Kadang kala ya konaannya datang, kadang kala ya enggak ada konaannya. Oke. Makanya yang mempengaruhi manusia pada dasarnya karena menganggap harta itu bagian dari kehormatan dirinya. Dulu orang alim naik sepeda pancal ya terhormat. Sekarang orang alim naik sepeda pancal ya kayak saya ini. Ya. Makanya jangan heran. Saya kemarin lebaran kan ditanya banyak orang yang lencer. Jenengan nggak melomah kok gede itu dan menopok Gusoyo. Wong saiki ku menganggap harta itu bagian dari kehormatan dirinya. Lalu aku gak menunjukkan kekayaan saya gak terhormat nang kampungku. Lah bertolak belakang kali pengajian sampai tasawuf dulu dari sopo. Semua ulama tasawuf, guru-guru sufi itu kaya-kaya. Nabi itu kaya, guru sufi kaya. Dan diharapkan oleh Nabi umatnya juga kaya.
betul. Selama jenengan masih menempatkan harta adalah bagian dari kehormatan panjenengan, berarti otaknya panjenengan masih tetap Antokia. Burinya gak terima numpak KZ tahun 2000, akhirnya gak betah bokongi, ngoyo supaya iso numpak yang paling enak produk baru namanya Vario. Dengan segala cara orang Antokia untuk menempatkan kehormatan dirinya. Kalau nek pancen niki mboten terhormat Gus, nang kampung kula Gus. Nggih mboten. Rupane kok pancet ae. Apane terus dinyek ngaji nang Gus iki pancet ae. Sebelum saya nanti menjelaskan berikutnya, harus tuntas hari ini Antokia. Ini harus tuntas, memang ini titiknya Antokia. Orang Yunani ini sampai hari ini mayoritas pemerintahan dan penduduknya beragama. Di sana tidak ada agama. Di sana itu pemerintah membebaskan mau memeluk agama saja, apa saja silahkan. Negara tidak ikut campur urusan kepercayaannya. Nah, seperti di kita ada Kementerian Agama yang ngatur keagamaan, tidak ada. Di Eropa itu rata-rata tidak ada departemen agama dan tidak ada pelajaran agama di sekolah. Kalau mau belajar agama di rumah, tidak di sekolah. Dan tidak boleh menyampaikan keagamaan di muka umum. Ya, tidak boleh. Di kita kan bebas, ceramah saya naik bebas. Kalau di Singapura sama. Di Singapura yang namanya agama nggak boleh diajarkan di sekolah, diajarkannya di rumah kalau belajar agama, karena itu bukan urusan negara, urusan pribadi. Jadi misalnya kampanye soal partai, jadi membawa-bawa agama nggak boleh? Nggak boleh. Jadi Indonesia aja yang banyak partai atas nama agama. Tapi sekarang lama-lama kan kayaknya nggak laku partai berideologinya agama-agama. Kalau nggak nasionalis nggak laku. Jadi negara Yunani itu kesannya sekarang oleh dunia dalam agama negara komunis. Oh, enggak. Di sana itu bukan negara komunis, juga bukan negara sosialis. Di sana adalah pusat peradaban. Yunani sekarang ya Yunani itu, kalau bahasa Inggrisnya Greeks. Jadi di sana itu contohnya munculnya teori demokrasi. Demokrasi itu adalah dari Yunani. Teori teokrasi dan sebagainya itu ya dari Yunani. Semua yang jenengan anut hari ini ya semuanya dari Yunani. Dulu dipimpin raja, akhirnya bosan, terus mencari alternatif dengan berpikir, oh harus demokrasi. Terus berpikir ekonomi. Kalau dulu kita jual beli dengan cara barter, terus gak usah barter, itu gak bisa mengukur kekayaan seseorang. Harus menciptakan sesuatu yang menggantikan nilai benda, namanya uang. Makanya diciptakanlah uang. Jadi yang dimaksud dengan pusat peradaban itu ringkasnya gimana? Jadi gini, dulu kalau kita bicara Jawa, bicara orang Madura lah, dengan orang Madura. Di Madura dulu nggak kenal pertanian, berarti belum dikenal peradaban pada waktu itu. Belum kenal yang namanya tulis menulis, akhirnya diajarkan tulis menulis. Dari mana peradaban itu muncul? Karena utusan Kanjeng Sunan Kudus ke Madura, orang ahli pertanian diutus ke sana. Akhirnya orang sana diajari, kamu kalau ingin makan jangan beli ke luar pulau, tanahmu ini dicocok tanam bisa, caranya nyangkul begini terus ditanam. Nah inilah peradaban baru yang dibawa oleh orang. Nah, contohnya di Madura seperti itu. Makanya di situ situsnya kan orang kenal pertanian di Madura itu yang bawa adalah Kanjeng Sunan Kudus. Setelah itu Kanjeng Kudus pulang, santrinya yang ahli pertanian ditaruh di sana. Ya, akhirnya mendirikan kerajaan di Sumenep. Ya, akhirnya orang Madura bisa bercocok tanam.
Terus bagaimana kira-kira cocok tanam supaya nggak capek menyangkul, ya, membalik-balik tanah, namanya nyingkal dan sebagainya. Diajari, ini ada sapi, ada kerbau, kasihlah ini alat terus jalan. Nah, tapi orang Madura akhirnya gini, oh kalau begini cuma kurang bagus, pakailah kerapan sapi. Nah, itu perubahan dari peradaban pertanian. Setelah bertani kaya raya, fungsinya sapi berubah menjadi fungsi aduan, ya, fungsi pertanian bergeser menjadi fungsi balapan. Inilah perubahan peradaban yang tadinya tidak mengenal pertanian, akhirnya orang mengenal pertanian. Ya, Belanda datang ke sini juga ada hikmahnya. Kalau Belanda nggak datang, kita nggak punya kereta api, nggak punya pesawat, ya, nggak punya kereta yang namanya mobil, punyanya dokar, blendi, bledekan, cikar. Nah, itu peradaban juga datang dari Belanda. Nah, ketika peradaban Belanda itu senugol kronye, makanya mengatakan seperti itu. Orang Jawa kasihlah pendidikan, biar bisa belajar dengan orang Belanda. Kalau sudah belajar dengan kamu, mereka akan tunduk dengan kamu. Wong Jawa mulai pinter gampang diatur, bodoh malah angel diatur wong Jawa. Akhirnya Gubernur Hindia Belanda Dendles itu diperintahkan untuk membangun transportasi antara Anyer sampai Panarukan. Nah, 1000 km itu bikin rel. Semua pekerja di daerah masing-masing dibayar sama Belanda. Uangnya dikasihkan bupati masing-masing, tapi sama bupatinya kan nggak dibayarkan. Akhirnya terkenal kerja rodi dikepui Belanda. Setelah Belanda digugat di Mahkamah Internasional, bukti-buktinya sudah ada bahwa dulu dibayar. Tapi yang nggak bayar siapa? Ya bupati di wilayah masing-masing. Sampai detik ini, oleh uang BLT, uang macam-macam dia nggak bayar sopo. Nah, peradaban Belanda sudah maju. Kita yang sulit untuk diajak maju. Contohnya orang menanam padi saja dengan panen. Sekarang pakai alat. Orang yang nggak mau menerima peradaban baru ya akan kalah. Akan kalah dengan alat-alat yang baru. Dulu kita kalau mau mantu itu 3 bulan sebelumnya sudah mendatangi saudara-saudara itu, ya sudah didatangi 3 bulan sebelumnya. Ojo lali yo kang, ojo lali yo aku mau tanggal ini mantu. Sekarang nggak perlu, seminggu sebelumnya kirim WA dulu, ping, nyampe, barulah marah-marahnya seminggu berikutnya. Oke, itu peradaban namanya. Makanya Nabi Muhammad itu diturunkan Allah ke muka bumi juga merubah peradaban yang sudah rusak menjadi peradaban yang lebih baik. Makanya dulu istilahnya peradaban namanya jahiliyah. Peradaban dari kebodohan menuju peradaban yang terang benderang. Komentari lagi oleh Rangan Topia, terang benderang gimana? Ahli agama ya korupsi. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Satu, iya. Contohnya seperti di Singapura, bukan pemerintah agama, tapi kalau mau sabakoh tingkat internasional ditempatkan di Singapura, alasannya apa? Orang tokoh-tokoh agama saat dunia itu apa? Alasannya kok malah ditempatkan di Singapura yang bukan negara agama? Di Singapura itu kan banyak habaib di sana. Islam juga banyak sekali di sana. Hanya saja pemerintahannya tidak memasukkan agama menjadi bagian dari pemerintahan seperti di kita. Singapura hanya menyediakan tempat orang lomba, tapi Singapura tidak terkait dengan musabaqah. Ya. Kita contohnya di sini bukan ahli pencak, bukan ahli kerapan sapi, tapi kita diminta untuk menjadi tuan rumah kerapan sapi. Kan boleh walaupun tidak punya. Jadi Singapura itu hanya memfasilitasi orang lomba musabaqah tilawatil Quran. Jenengan sudah pernah masuk Singapura? Tidak pernah. Tidak pernah? Dua kali
itu kan ada kampung Arab. Ya. Nah, foto saya di situ di HP. Itu ada masjid. Saya biasanya kalau di Singapura ya sholatnya di situ. Itu kan para habaib di situ semua. Ya. Nah, ini ada hotel, Inah Hotel. Saya biasa di situ nginepnya. Nah, di belakang kenapa nginep di situ? Karena dekat dengan masjidnya umat Islam. Di situ ada umat Islam, terus di sana ada orang India yang Islam Muslim di situ. Sampai di ruko sebelahnya itu yang marun kebanyakan orang dari Jawa dulunya, masih pintar bahasa Jawa semua, orang Surabaya dan sebagainya. Nah, itu orang Islam masih banyak sekali, cuman di sana tidak seperti di Indonesia. Di sana kan tidak ada namanya sensus yang memeluk agama Islam sekian, memeluk Kristen sekian. Enggak, itu sudah di luar negara. Kamu memeluk apa saja sudah enggak ada urusan negara itu. Apalagi pemerintahnya sistemnya berbeda dengan Indonesia. Di sana kan ada presiden, tapi presidennya masalah nggak kenal. Presidennya kan perempuan, keturunan orang Sumatera, Padang, jilbaban kayak jenengan, tapi nggak terkenal. Terkenalnya Perdana Menteri, karena presiden itu sebagai pemimpin bangsa. Kalau Perdana Menteri itu pemimpin pemerintahan. Barulah kalau Perdana Menterinya nyeleweng, presidennya yang menegur. Kalau di kita, presiden itu ya pemimpin rakyat, ya pemimpin pemerintahan. Oke, makanya berbeda. Seperti di kita, nggak ada yang ahli motor GP, tapi kita memfasilitasi orang main motor GP. Sampai udan, keluarlah yang namanya mangkok itu. Sampai saya ditanya, Gus, kalau di depannya jenengan gini apa namanya? Tukang siwer. Nah, pawang hujan itu tukang siwer. Jadi kalau pertanyaan itu di sana memang, setahu saya juga, saya sering di sana itu memang agama tidak menjadi bagian dari pemerintahan dan negaranya mereka. Agama diserahkan mereka, bahkan tidak ada pendidikan agama di kelas di sekolah itu nggak ada. Makanya di sana juga ada sekolah diniyah sore itu. Di sana banyak orang membaca burdah, orang membaca sholawat banyak sekali. Itu di masjid-masjidnya kayak Habib Ja'far di mana di Singapura banyak. Tapi memang negaranya tidak memasukkan agama menjadi bagian dari kewajiban negara seperti di kita. Yeah. Nah, itu namanya kalau pemikiran seperti itu berarti namanya sekuler. Agama mengurus dewe, dunia diurus dewe. Kalau gini-gini nggak namanya, wes itu duduk agama harus bisa dibahas-bahas. Kan itu namanya orang sekuler. Kalau kita ini nasionalis, agamis, ya nasionalis ya agamis, kita nggak sekuler. Karena pendidikan agama masih menjadi bagian dari negara. Ini contohnya kita ngaji surat tafsir surat Yasin. Lanjutnya nanti kita akan bicara tentang waktu yang ditentukan oleh Allah di ayat berikutnya. Boleh pertanyaan betul? Oh, okay. Contohnya ilmunya orang Antokia itu apa? Orang Antokia itu menelurkan peradaban yang sangat banyak. Dulu manusia tidak mengenal huruf. Akhirnya di sana ditemukanlah huruf-huruf untuk menulis mewakili kata-kata. Dulu tidak ditemukan yang namanya tata bahasa, pidana tata bahasa. Dulu tidak ditemukan yang namanya politik. Munculnya ilmu politik adalah dari sana. Dulu tidak ditemukan administrasi, munculnya ilmu administrasi juga dari sana. Jadi tidak semua ilmu yang muncul di Antokia itu
jelek. Yang jelek itu karena dia menolak konsep kenabian dan konsep ketuhanan. Terus ilmu filsafat, filsafat itu adalah kerangka berpikir, maka itu dinamakan filsafat. Filsafat itu bergeser diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi filsafat. Nah, kalau di dalam bahasa Latinnya adalah filosofia. Sopi itu artinya bijaksana. Filosofia orang yang sangat bijaksana. Jadi sebenarnya orang yang mempelajari filsafat itu orang yang sangat bijaksana. Dan kebijaksanaan itu akhirnya muncullah di Islam namanya al-hikmah. Hikmah itu sama dengan filsafat. Lalu hikmah, rumah filsafat. Makanya kebijaksanaan, orang yang mencintai kebijaksanaan itu namanya filosof. Banyak sekali kita diperkenalkan teori demokrasi ya dari sana. Teori namanya administrasi publik ya dari sana. Metodologi penelitian ya dari sana. Ilmu hermeneutika tentang bunyi-bunyian. Makanya orang dulu itu kalau muqaddimah itu kan contohnya seperti yang saya baca tadi yang muqaddimahnya. Alhamdulillahilladzi akramana bi kitabihi wa syarafana bi khitabihi. Itu ya dari sana. Pengaruhnya seperti itu. Terus banyak sekali dulu orang tidak pakai baju, cuman kain dilingkar-lingkarkan gini di tubuhnya. Makanya filosof itu kan pasti nggak pakai baju, cuman hanya kain. Akhirnya muncullah mesin jahit, ya, teori membuat baju. Itu juga peradaban. Dulu orang tidak pakai kopiah, pakai udeng-udeng. Akhirnya muncullah orang Gresik bikin kopiah, laris, akhirnya diproduksi massal. Orang dulu hanya kudunan, tidak pakai jilbab. Oh, ternyata jilbab lebih praktis, lebono blem, langsung jadi jilbab. Pemikirannya apa? Contohnya, kalau di Yunani memikirkan Tuhan, ilmunya namanya teologi. Ilmu teologi itu ilmu tentang ketuhanan, itu yang mencari kebenaran dan mempelajari memang betul-betul ada Tuhan apa enggak. Teologi. Dari perkembangan ke perkembangan akhirnya orang-orang Yunani ya juga beragama Islam. Iya, sekarang banyak yang beragama Islam. Semakin maju, semakin dicari, ternyata yang benar memang adanya di Al-Quran. Makanya Allah itu mengatakan di Quran bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk. Maka orang-orang itu tertantang bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk, bayan dan burhan dan Al-Furqan. Terus teori politik. Nah, politik itu juga dari Antokia. Bagaimana cara menjatuhkan lawan supaya lawan itu menyukai kita karena kita mencalonkan sebagai pemimpin. Nah, di ilmu politik begitu. Terus marketing, pemasaran. Bagaimana supaya barang kita, produk kita itu laris? Ya dari sana pemasaran. Dulu jenengan kalau orang Jawa kan dodolannya didek meneh terus lunga sing dodol mesam-mesem ya, sing dodol semar, sing tuku teko gudu-gudu kaya tekone tawon gum kan begitu. Tapi orang Antokia enggak. Bagaimana supaya barang kita diminati orang? Oh, harus dikemas begini, harus dibungkus. Orang bungkus kok koran, kertas-kertas bekas dibungkus namanya tape.
Wis akeh kumane nggih bungkus tape. Kalau orang Antokia enggak harus higienis, makanya lebih laris orang Antokia. Kita menyebutkan orang Antokia, ya kan? Orang Antokia sekolah pakai sepatu. Supaya laris sepatunya bagaimana orang Antokia? Orang Antokia membuat satu film video, tapi duluan belum ada film ya. Terus dia ada gambar lukisan, terus di situ ada orang kena beling, kecocok beling sikile jitan, ya toh? Ini keluar nanahnya sampai sakit sampai diamputasi. Akhirnya semua orang yang sekolah itu pakai sepatu sampai hari ini. Gara-gara iklannya orang Antokia nggak pakai sepatu, kena beling, kena paku, kena tetanus. Gimana? Oke, sampai hari ini ya begitu. Itulah orang Antokia. Teori yang lain namanya fisika. Fisika ditemukan teorinya fisika. Oh, ini kok bisa bergerak, ini gimana? Dipelajari, makanya Allah kan menyebutkan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul alim. Itu menjawab ilmu fisikanya orang-orang Antokia. Oke. Terus menjawab kehidupan, orang itu hidup, muncullah ilmu kedokteran dan sebagainya muncul ilmu matematika. Akhirnya Allah menjawab ilmu matematika melalui ulama besar ahli filsafat Islam namanya Al-Khwarizmi. Ya, akhirnya menemukan huruf-huruf Latin, angka 1 sampai 9. Okay. Makanya jangan menyebutkan kosong ketika itu 0. 0 itu ada nilainya. Nomor HP ini jenengan bilang, oh 085. 081 enggak kosong, itu 0. Karena ilmu matematika itu tidak kosong, tapi itu ada nilainya, tapi 0. Coba jenengan kalau kehilangan 01 itu rugi gak? Rugi. Jangan salah. Kita itu selalu salah menyebutkan istilah. Nomor HP ini pinten? Oh 081, 085, 087. Kalau kosong berarti ya gak ada nolnya itu. Kosong itu tetap ada nilainya walaupun diawali dari nilai yang 0. Ketika kita kehilangan 01 saja, seharusnya untung 10 juta, tapi nilai hilang siji berarti garek 1 juta. 0 itu ada nilainya, berarti jenengan nggak ngerti filsafat kalau mengatakan itu kosong. Tidak ada sesuatu yang kosong. Terus muncul ilmu sosiologis, ilmu tentang kemasyarakatan. Oh, akhirnya masyarakat itu dibagi menjadi 3, papan atas, tengah, bawah. Itu ilmu sosiologi. Di dalam ilmu sosiologi orang dibagi, contohnya, oh namanya lower class, orang kelas bawah. Apa kelas bawah? Kebutuhannya ditulis oleh orang Antokia hanya need. Pokoknya mangan bendino iso ngopi beres. Kelas bawah. Tukang becak, pokoknya becak ben pisan oleh 10.000 wis ayam turu nang perapatan. Itu yang namanya kelas sosial. Itu rumusnya dari sana. Itu namanya hierarki. Hierarki kalau dengan kuliah namanya hierarki, hierarkinya namanya Maslow. Nah, belajar nggak di sekolah yang berbasis agama? Ini nggak dipelajari gitu, akhirnya banyak orang lari ke Antokia. Sekolah dinnya dikalahno karena nggak begitu. Nah, hierarki. Terus orang yang level kedua namanya middle class. Middle class secara ekonomi sudah mapan, tapi dia butuh pencitraan, namanya social need. Nah, kebutuhannya sosial, kebutuhan sosial yang dibutuhkan. Masih bakul tempe, bajunya 100.000, aku butuh 200.000. Itu namanya orang middle class. Bakul tempe sarungnya atlas, aku butuh goyor 1,5 juta. Gitu. Bakul tempe suatu ku Avanza, aku butuh Innova. Ini middle class. Setelah itu upper class, kelas yang paling tinggi dari
kehidupan manusia. Ini hierarki di dalam ilmu filsafat. Ini namanya upper class. Yang dibutuhkan adalah estimate, harga diri. Estimate bahasa Inggris, bahasa Indonesianya harga diri, basa Jone kapribawan. Wibowo. Terus jenengan ketika beli sesuatu, katakanlah HP ini, kapan HP ini harganya 5 juta, jenengan bengok-bengok nggak? Wah, HP koyo ngono 5 juta. Kata-kata jenengan itu menunjukkan kelasnya jenengan apa bukan? Mangan pecel 1.000 kira-kira jenengan gerundel nggak? Gerundel, berarti jenengan masih lower class, orang kelas bawah. Ngetokno 1.000 kerosone kaya kelangan donya saisine. Itu kalau ilmu filsafat namanya bukan mahal, tapi kemampuan daya belimu tidak ada. Paham ya? Tidak ada harga mahal, itu tidak ada. Yang ada, Anda tidak memiliki kemampuan daya beli. Beda loh nih pemikirannya Antokia dengan pemikiran jenengan. Iku larang pecel 1.000, bukan mahal, karena Anda tidak memiliki kemampuan daya beli. Sepatu koyo ngono 2 juta. Aku tuku nang ngene Ngoro itu 1.000 oleh. Itu tembakan. Gitu, tembakan. Tidak ada kata-kata mahal bagi orang yang papan atas. Namanya estimate. Makan 100.000 nggak masalah, yang penting dia puas. Tidak pernah tanya harga. Jenengan nek marung cipta apa ini gambar hargane Kak? Ini gambar hargane Kak? Ikut merek daftar harga riyen. Leren ngomong utusan menduno dhisik, warung ana daftar hargane ora. Cukup enggak? Terus dideloki, "Lho, es teh tok 10.000." Wis gak usah golek liyane. Jenengan gitu kok nyalahkan orang Antokia. Gitu. Makanya di agama Islam ada yang namanya fakir, ada namanya miskin, ada namanya agniya. Agniya ini orang papan atas, yang dibutuhkan adalah estimate, harga diri. Timbang kalah wong, alo kalah bodoh. Daripada kalah orang, lebih baik kalah uang. Mboten-mboten nek wong sugih. Makanya HP pun akan berbeda kelasnya kalau ini HP-nya orang miskin. Orang miskin paling cukup. Orang kaya mesti iPhone, karena murah-murah iPhone 10 juta. Kalau jenengan beli iPhone, nanti bangun segala pun larang-larang, kena game pun kena GBA, si kiai. Bukan mahal, karena jenengan tidak memiliki kemampuan daya beli. Benjing nek jenengan dodolan napa jenengan dok kok larang membeli, bukan mahal Bu, karena jenengan tidak memiliki kemampuan daya beli telur saya. Paham? Boten larang pilih Pak, karena jenengan tidak memiliki kemampuan daya beli membeli telur saya. Itulah. Oke. Jenengan tulisi telur saya tidak mahal. Yang berkata mahal adalah orang yang tidak memiliki kemampuan daya beli. Paling enggak Pak? Loh, tempe saya tidak mahal. Yang bilang mahal orang yang tidak memiliki kemampuan daya beli. Itu contohnya filsafat. Sapiro iki? Sitok piro brini? Nah, iki lek tuku siji 3.000, atau 4.000, tapi lek tuku 3 10.000. Kan gitu. Itu filsafat, nggih.
Makanya dibutuhkan begitu. Bapak Ibu, pesan yang saya sampaikan dari kisah Ashabul Qaryah setelah kita ngaji tafsir surat Yasin dari ayat 1 sampai 38 selama Ramadan. Di sini kami sampaikan kisah penutup dari orang-orang Antioquia. Kisah yang dimulai dari peradaban Yunani kuno abad ke-5 sebelum Masehi sampai saat Nabi Isa diutus Allah hingga zaman kekhalifahan Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi. Peradaban Yunani yang berkembang sangat pesat dan dapat dirasakan sampai saat ini. Tokoh filosof Yunani yang sangat terkenal, yakni Plato, Aristoteles, Socrates, dan lainnya, pemikiran mereka sangat berpengaruh juga sampai saat ini. Kenapa orang Antioquia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka menolak konsep kenabian dan menolak kebenaran hakiki. Penolakan terhadap konsep kenabian disebabkan karena satu, mereka menganggap tidak perlu adanya nabi karena akal manusia sudah cukup mewakili di dalam kehidupan. Akal sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang buruk. Kedua, karena ajaran para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh dan nabi sampai zaman Nabi Isa, ini ajarannya tidak sama, walaupun Tuhannya sama. Ini menurut mereka. Ya, memang dari zaman Nabi Adam ke nabi-nabi berikutnya ini syariatnya Allah tidak sama, selalu berubah-ubah. Kemudian mereka juga mengadakan penolakan terhadap kebenaran hakiki. Kenapa seperti itu? Karena satu, kebenaran hakiki hanya berdasarkan teks-teks suci tanpa penelitian. Dua, mereka menuntut pemikiran yang berdasarkan premis-premis logis, pasti, dan baku. Nah, sedangkan konsep yang ditawarkan Al-Quran adalah satu, konsep bayani, kedua adalah burhani, ketiga irfani. Dari ketiga konsep itu dikumpulkan oleh ulama dalam satu sinergi namanya filsafat dan tasawuf. Nah, seperti yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, atau filosof yang lain seperti Al-Kindi, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Walau kita memiliki pemahaman agama yang baik, memiliki akidah yang baik, memiliki syariat yang baik, namun pemikiran kita tidak ihsan atau tidak baik, maka kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana penduduk Antioquia. Nah, pesan dari Al-Quran, kita harus ihsan di dalam pemikiran. Ihsan fil fikri, yang paling penting adalah ihsan fil fikri. Kita memiliki pengetahuan agama yang baik, kita memiliki pengetahuan akidah yang baik, kita memiliki pengetahuan syariat yang baik, tetapi pemikiran kita tidak baik atau tidak ihsan, maka kita akan dihancurkan oleh Allah sebagaimana penduduk Antioquia. Pesan yang disampaikan oleh Allah melalui surat Yasin
adalah kita di dalam segala hal harus ihsan, dan harus ihsan pula di dalam pemikiran-pemikiran kita, konsep-konsep kita. Kalau kita tidak memiliki pemikiran yang ihsan, maka kita akan hancur dunia dan akhirat. Kira-kira seperti itu. Mohon paham. Ini kisah Antiokhia. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore ini membawa manfaat barokah kepada kita semua ini, khususnya umumnya pada umat Islam ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma jalna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa janwa jabbarin anid wa di'ana min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibati nadama. Innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fiddin wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ila lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina Muhammad ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqadrin dajali wa khairati. Faya Rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.